Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang petarung bertato yang sudah menjadi juara bertahan sebanyak 6 kali bernama Post Malone yang sedang mempermalukan lawannya dalam pertarungan, di mana pada saat yang bersamaan ada seorang wanita bernama Frankie yang bermaksud untuk merekrut tukang pukul. Dengan mendatangi Fight Club ini berharap mendapat petarung yang cocok untuk bekerja di tempatnya. Tak lama muncullah penantang baru yang langsung masuk ke arena di mana saat si petarung itu membuka jaketnya Post Malone, si juara bertahan pun langsung mundur dan menolak untuk melakukan pertarungan setelah menyadari jika penantang tersebut bukanlah pria sembarangan. Saat si petarung keluar, ia pun didatangi oleh sang bandar yang kesal dengan momen barusan, di mana si petarung pun ditikam di perut menggunakan pisau, tapi masih bisa santai membuka bagasi mobilnya. Tak lama muncullah Frankie yang datang untuk menawarinya pekerjaan sebagai tukang pukul di sebuah bar yang karena si petarung langsung menang maka Frankie pun memberikan nomor teleponnya barangkali ia berubah pikiran. Singkat cerita, melihat suasana yang begitu damai dan tenang dengan orang-orang yang sedang makan sambil menikmati keindahan pantai, Dalton merasa jika pekerjaannya tidak akan terlalu berat, tetapi ia tidak tahu jika di malam hari suasananya berubah 90 derajat karena keributan. Beruntung masih bisa dihandle oleh sang waiter. Dalton pun hanya duduk saja sambil menikmati minumannya. Tak lama muncullah beberapa motor yang merupakan kelompok preman yang datang untuk cari ribut dan masalah. Si ketua yang bernama Dal pun mulai bersikap rusuh dengan memecahkan gelas dan barang-barang sehingga si waiters pun mencoba untuk menegurnya. Namun ia terintimidasi karena jumlah preman yang lebih banyak, maka Dalton pun langsung turun tangan untuk mengatasinya. Tak ingin merusak properti Roadhouse, Dalton pun mengajak semua preman keluar dengan sopan dan penuh keremah tamahan. Dalton meminta mereka untuk pergi, namun karena Dal menolak, maka Dalton pun bertanya terlebih dahulu apakah kartu kesehatan mereka masih aktif dan berapa lama jarak menuju rumah sakit. Salah satu anak buah Dal pun dengan polosnya menjawab bahwa rumah sakit terdekat jaraknya kurang lebih 25 menit, sehingga Dalton pun langsung memberi pelajaran mereka semua. Pelajaran kurang dari 10 detik, mereka pun tumbang dengan beragam cedera yang didapatkan, dan karena Dalton tak ingin berurusan dengan polisi maka ia pun dengan baik hati membawa para preman ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis secepatnya. Tak lama Dalton pun didatangi oleh seorang perawat bernama Ellie yang berterima kasih atas bantuan Dalton telah menghajar para preman yang sering meresahkan, di mana Ellie juga dengan baik hati mengobati luka bekas tikaman di perut Dalton yang kembali terbuka akibat pertarungan barusan. Selepas dari rumah sakit, Dalton pun kembali ke bar. Di sana Jessica mengatakan bahwa Dalton bisa tinggal di atas sebuah perahu bekas yang lumayan masih bisa layak untuk ditempati, tapi harus waspada terhadap seekor buaya yang katanya pernah menewaskan anjing milik salah satu warga. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan masalah Dalton yang ternyata adalah seorang petarung UFC kelas menengah. Ia termasuk petarung yang dikenal sangat entertain sekali. Sering mengeluarkan kata-kata kasar sengaja memancing emosi lawan agar pertandingan lebih seru dan menarik banyak penonton hingga pada suatu hari ketika Dalton menantang seorang juara bertahan, ia pun hampir dibuat babak belur tanpa dikasih ampun. Awalnya Dalton tidak ingin main habis-habisan, tetapi ketika si juara bertahan terus menyerangnya tanpa henti, Dalton yang emosi pun seketika membrutal hingga tak sengaja menewaskan lawannya tepat di atas ring. Setibanya di Roadhouse, Dalton langsung disambut oleh kesibukan Frankie dan karyawannya. Hal ini merupakan rutinitas mereka setiap pagi, hasil dari kekacauan yang terjadi semalam. Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan pada seorang anak orang kaya bernama Ben yang sedang mendapat tugas dari ayahnya untuk menguasai seluruh wilayah yang ada di pulau ini, yang nantinya akan dibangun resort dan tempat wisata, sehingga terkuaklah bahwa Dal dan komplotan premannya adalah orang suruhan si Ben yang sengaja membuat teror agar para pedagang dan pengusaha di pulau ini menyerahkan tanah mereka ke Roadhouse. Kini keributan terjadi saat siang hari ketika seorang pengunjung yang mabuk bersikap rese hingga terjadi keributan antar sesama pengunjung, di mana si waiters yang ingin turun tangan pun diberitahu Dalton untuk berhati-hati karena salah satu pengunjung membawa pisau di belakang badannya, sehingga jika si waiters ingin menghentikannya maka ia harus mundur selangkah dan langsung pukul wajahnya. Karena Dalton menjabat sebagai kepala keamanan Roadhouse, ia pun berhak merekrut anak buah untuk membantunya mengatasi keributan-keributan kecil, di mana Dalton berhasil menemukan seorang pemuda yang pernah ikut boxing dan menjadikannya sebagai anak buah. Singkat cerita, Roadhouse minta penjelasan tentang apa alasan utama Frankie mempekerjakannya di sini, yang akhirnya Frankie pun jujur bahwa ia tidak semata-mata butuh tukang pukul untuk menjaga keamanan Roadhouse,
tetapi ingin seseorang yang sangat kuat seperti Dalton untuk menjaga Roadhouse dari sosok Ben yang sudah lama berniat membeli tempat ini. Beralih ke Ben yang terus mendapat desakan dari ayahnya. Karena Ben tidak becus mengurus wilayah ini, maka sang ayah pun menghubungi seseorang untuk membantu putranya, yaitu seorang petarung UFC asal Irlandia bernama Knox atau Conor McGregor yang dikenal sangat brutal dan punya perilaku seenak jidat sendiri. Dia pun tiba di Pulau Knox langsung mendatangi tempat tinggal si Ben. Ia dengan seenaknya masuk dan memakan sarapan milik para premannya Ben hingga menghajar mereka semua sebagai tanda kedatangannya. Tak lama Ben pun akhirnya tiba di sana. Ia langsung mendapat satu pukulan kecil di wajahnya di mana Knox terlihat membawa sekantong peledak yang biasa ia gunakan untuk membereskan masalah yang memang kedatangannya ke sini adalah untuk membantu Ben membereskan masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Kembali ke Dalton yang sedang berada di kapal, ia tiba dikunjungi oleh Ellie yang ingin mengajaknya berkeliling menggunakan kapal miliknya hingga mereka berdua pun ngobrol panjang lebar sambil menikmati pemandangan pantai di pulau ini. Polisi yang memintanya ikut Dalton dibawa ke tempat sepi yang di situ sudah ada seorang kepala polisi yang meminta Dalton untuk secepatnya pergi meninggalkan pulau ini yang ketika Dalton sedang dikeroyok oleh para polisi tersebut muncullah Ellie yang datang menyelamatkannya, yang akhirnya terungkaplah jika si kepala polisi tersebut ternyata adalah ayah kandungnya Ellie. Di perjalanan pulang Ellie pun menjelaskan bahwa hubungan dia dan ayahnya sudah lama tidak baik-baik saja. Setelah mengetahui jika sang ayah alias si kepala polisi bekerja untuk si Ben yang pada saat bersamaan kita akan melihat dua anak buah Ben mendatangi toko buku Charlie dan berniat untuk membakar tempat tersebut. Singkat cerita malam pun datang. Ketika Dalton baru tiba di Roadhouse ia didatangi oleh Ben yang bermaksud untuk meminta Dalton supaya tidak ikut campur dalam urusannya. Karena Dalton tidak menghiraukan peringatan tersebut Ben pun langsung menyerahkan semua urusan pada Knox yang sudah siap untuk mengobrak-abrik tempat tersebut. Gara-gara Knox yang merusuh para pengunjung yang lain pun jadi ikutan rusuh sehingga Dalton pun terpaksa turun tangan. Setelah Knox menantangnya untuk berduel, Dalton yang tidak punya semangat bertarung pun memilih untuk mengalah dan pergi meninggalkan Roadhouse. Ia nampaknya sudah lelah dengan semua orang yang terus mengganggunya. Singkat cerita tak lama muncullah si kepala polisi yang memberitahunya bahwa Ellie telah diculik oleh Ben dan meminta Dalton untuk segera kembalikan uangnya demi untuk kebebasan putrinya. Beralih ke Knox yang sedang minum sambil mengendarai mobil milik polisi, ia pergi ke kediaman Ben yang ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di tempat tersebut. Kembali ke Dalton yang meminjam kapal milik seorang petugas polisi, ia pun meluncur ke lokasi pertemuan Ben dan si kepala polisi. Setibanya di sana Dalton langsung datang begitu saja tanpa membawa uang yang dijanjikan. Sontak hal itu membuat Ben menjadi sangat kesal, di mana kepala polisi langsung buka suara tentang Ellie yang sebenarnya tidak pernah diculik itu hanya akal-akalannya saja supaya Dalton mau mengembalikan uangnya. Tapi ternyata Ben benar-benar sudah menculik Ellie dan mengurungnya di dalam kapal ini, sehingga ketika si kepala polisi sebagai ayah mendengar putrinya telah dilibatkan dalam masalah ini, ia pun mengamuk kepada Ben yang kesempatan itu langsung Dalton manfaatkan untuk mengaktifkan peledak yang sudah ia bawa di dalam kapalnya. Ketika semua orang sedang ketakutan Dalton segera masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan Ellie, mereka akhirnya berhasil keluar tepat saat Knox tiba di sana. Sementara untuk Ben ia berhasil menangkap Ellie dan membawanya menuju Roadhouse. Dalton sendiri terus diburu oleh Knox sampai akhirnya mereka berdua berada dalam satu perahu, di mana Dalton berhasil menjatuhkannya hingga Knox meraih tali dan terseret perahu yang sudah Dalton kuasai. Beralih pada Knox yang masih hidup dan naik ke atas jembatan tepat saat si kepala polisi sedang melarikan diri, di mana Dalton sendiri terlihat sudah mencapai daratan dan langsung menghampiri Ben untuk membuat perhitungan yang ketika Dalton akan menghajarnya tiba-tiba ya muncullah Knox yang masih bersikeras ingin menghabisi Dalton. Sehingga tak ada pilihan lain bagi Dalton selain harus melakukan pertarungan habis-habisan agar Knox berhenti mengejarnya karena Knox sedang tidak bertarung di atas ring. Maka saat Dalton melakukan kuncian Knox tidak bisa melakukan tap out seperti saat ia melawan Khabib. Sehingga Knox pun memilih cara lain yaitu mengambil patahan kayu dan mentojos perut Dalton hingga membuatnya tak berdaya. Karena tidak ada wasit Knox pun memutuskan untuk bersikap sportif dengan memberikan Dalton waktu untuk berdiri. Knox yang sedang marah pun memetahkan Ben hingga ia meninggal saat itu juga. Karena Dalton tak kunjung bangun Knox pun mengambil kayu lain dan memutuskan untuk menghabisinya saja, di mana Dalton yang sedang terdesak pun mencabut kayu yang menancap di perutnya dan menjadikan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan lawannya. Setelah semua selesai Dalton pun langsung berpamitan kepada Ellie.
Setibanya Dalton di halte bus, ternyata Charlie dan ayahnya tidak benar-benar mengalami luka bakar serius dan hanya mengalami cedera biasa, di mana saat Dalton sudah naik bus, Charlie dan ayah pun langsung dibuat terkejut dengan sebuah kantong penuh uang yang Dalton berikan untuk membangun kembali toko buku mereka. Dan film pun selesai.